Selamat pagi, sahabat GKPS TV yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami hadir saat ini Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami dalam pendewasaan iman kami. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Bapa yang menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sahabat GKPS TV, firman Tuhan bagi kita saat ini diambil dari kitab Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Yohanes 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalimat Yesus menjawab ini adalah dalam kerangka diskusi antara seorang Farisi yang bernama Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Di tengah-tengah diskusi inilah Tuhan menegaskan kembali tentang bagaimana perlunya yang dinamakan lahir baru. Nah, kalau boleh saya saat ini bertanya kepada kita, sudahkah kita lahir baru saat ini? Apa jawabmu? Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, lahir baru boleh kita pahami adalah ketika seseorang mengenal dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan seseorang dapat mengalami kasih Allah secara pribadi dalam hidupnya. Sudahkah kita merasakan kasih Allah secara pribadi hari lepas hari? Apakah kita akan memiliki pemaknaan seperti yang dikatakan Nikodemus dalam ayat yang keempat? Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Inilah gambaran bagi kita yang sering sekali kita mengimani firman Tuhan dengan hanya mengandalkan logika kita. Kita akan mengalami kesulitan. Tapi ketika logika dan iman kita padukan, maka kita bisa katakan bahwa lahir baru adalah sebuah komitmen bagi kita untuk semakin berbuat lebih baik lagi. Semakin berbuah di dalam roh. Karena apa? Dikatakan dalam ayat-ayat selanjutnya bahwa lahir baru itu boleh terjadi ketika roh Allah diam di dalam kita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, karakter kita yang telah lahir baru adalah ketika kita hidup tidak lagi berdasarkan kehendak kita sendiri, melainkan keinginan dari Roh Kudus, kehendak Bapa nyata di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita orang-orang yang sudah lahir baru, kita kembali mengimani bahwa hanya dengan Allah, ketika Roh Allah tinggal dalam hidup kita, maka kita boleh memperlihatkan kehidupan, sikap yang menjadi kesaksian bagi kita. Kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi terpujilah Tuhan yang telah mengajak kita, mengundang kita untuk mengalami kelahiran baru di dalam roh. Oleh karena itu, selamat bagi kita untuk tetap memperlihatkan kesaksian kita di tengah-tengah hidup ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami boleh diingatkan kembali tentang lahir baru. Kami boleh mengingat kembali bahwa Tuhan telah memanggil kami. Tuhan telah memperlengkapi kami dengan Roh Kudus. Itulah yang akan memampukan kami berjalan senantiasa di dalam kehendak Tuhan. Tapi di dalam kelemahan dan kekurangan kami memohon kiranya Tuhan senantiasa menuntun langkah kami, agar kami boleh dengan setia memperlihatkan kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan orang-orang
yang telah mengalami lahir baru. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang melintangi. Ku mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu. Ku mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku.